di hutan mangrove Lantebung sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu kepada seluruh pendengar kita yang langsung mendengarkan dari RRI Pro 1 di 94,4 MHz. Ya, pendengar Pro 1 RRI Makassar, saat ini saya tidak berada di Makassar. Tapi kali ini saya berkesempatan datang ke hutan wisata, ekowisata, hutan mangrove, Lantebung ya. Ada hutan mangrove. Ini pertama kali saya sebagai anak muda Makassar, saya perkenalkan dulu para pendengar, saya Irsan Lipit yang akan memandu dialog luar studio kali ini. Nah, dialog luar studio kali ini juga ini masuk dalam kategori untuk acara Kiprah Desa. Dan berdialog seputar tentang hutan mangrove ekowisata yang ada di Lantebung ini, para pendengar, dan tentunya seluruh pendengar bisa berpartisipasi bersama saya Irsan Lipit dan seluruh narasumber saya yang ada pada siang hari ini. Tentunya di line teleponnya kita di 0821 3333 9440. Sekali lagi di nomor 0821 3333 9440. Jadi bisa langsung telepon ke sana untuk langsung bertanya kepada ketiga narasumber saya yang hebat-hebat pada siang hari ini. Saya perkenalkan para pendengar, hari ini saya akan berdialog bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Andi Parenrengi MT. Beliau sudah ada tepat di samping saya. Dan juga saya... Iya, ada iklan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Lurah, Kelurahan Bira, Bapak Muhammad Kasim Esos. Terima kasih Bapak sudah sempat hadir di dialog interaktif kita. Dan tentunya nih, bersama dengan tokoh lingkungan hidup, Bapak Pak Sarakba. Nah, beliau ini adalah penerima penghargaan Anugerah Kalpataru tahun 2020. Dan itu dalam kategori pelestarian lingkungan. Nah, yang bisa menyaksikan kita juga di YouTube RRI Makassar untuk bisa menyaksikan bagaimana sih sebenarnya penghargaan Kalpataru ini. Pertama kali juga saya lihat ternyata begini bentuknya penghargaan Kalpataru. Dan akan berdialog, ngobrol banyak bersama dengan narasumber saya. Jadi sekali lagi bisa langsung mengirimkan pertanyaan atau menelpon langsung bersama kita di sini secara interaktif di nomor 0821 33 9440 untuk langsung melemparkan pertanyaan kepada tiga narasumber saya. Para pendengar, Kiprah Desa sebenarnya adalah bentuk siaran dari RRI Makassar, bentuk kepedulian RRI se-Indonesia kepada warga pedesaan untuk terus memacu informasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berada di pedesaan. Dan biasanya nih ya, ini biasanya Kiprah Desa sendiri itu diisi oleh bagian pertanian, terus juga perikanan, peternakan, dan juga perkebunan. Tapi saat ini kita sudah melaksanakan juga kerjasama dan kehutanan pun akhirnya berpartisipasi bersama kami untuk Kiprah Desa. Obrolan kali ini, dialog kali ini bukan pertama kali sebenarnya. Beberapa waktu sebelumnya kita juga telah berkiprah desa bersama dengan tim dari Penyuluh Kehutanan Muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di tanggal 6 Juni yang lalu dengan topik teknik budaya tanaman aren. Ini bersama dengan narasumber Uyun Tamrin S. Hud. Apakah ada beliau yang sudah sempat mengisi acara di Kiprah Desa sebelumnya? Selain itu juga di pertemuan di tanggal 18 Juni juga telah bergabung bersama kami di Kiprah Desa untuk topik proses pemeliharaan tanaman aren bersama dengan narasumbernya masih dari Ibu Tamrin, Ibu Uyun Tamrin S. Hud. Di 4 Agustus yang lalu ada Bapak Nawir SPMM membawakan topik pedoman kelompok tani hutan atau KTH. Pada beliau yang sudah sempat hadir di sini juga memberikan informasi bersama dengan Bapak juga kita sudah memberikan informasi di Kiprah Desa itu untuk hutan kemasyarakatan juga Pak ya. Dan juga yang paling update terakhir nanti di 11 Agustus kita juga telah
ngobrol bersama dengan Bapak Adib Munawir, SPMSI. Mana Pak? Nah, Bapaknya ada di belakang. Itu kemarin di tanggal 11 Agustus, itu kita mengobrolkan tentang mengenal program perhutanan sosial. Dan nanti juga akan ada di tanggal 25 Agustus, besok, 20 di hari Rabu ya, 25 Agustus 2021, itu bersama dengan Bapak Muhammad Saiba Nasir SHMAP, juga sebagai perencana ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, akan membahas topik mewujudkan masyarakat desa yang maju dan sejahtera dengan perencanaan yang baik. Nah, tentunya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak menutup mata, terus bisa mengedukasi masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi tentang kehutanan dan juga mendorong informasinya bahwa ternyata dari hutan juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang selama ini orang-orang mungkin di luar sana berpikir bahwa hutan itu ya hutan-hutan saja. Hutan yang bisa berkembang, yang kayak dibiarkan begitu saja, akhirnya banyak tumbuhan, jadilah hutan. Ternyata tidak. Seperti yang ada di saat ini. Di Lantai Bung saat ini, para pendengar, ini adalah hutan mangrove. Dan sebagai anak muda ini saya pertama kali datang. Pertama kali datang dan lihat ternyata bagus sekali di sini. Saya berada di pinggir pantai, tapi saya tidak merasakan panas dari pantainya. Biasanya itu kalau angin-angin pantai terasa panasnya. Tapi di sini justru sejuk karena adanya hutan mangrove. Dan kita kayaknya perlu dengar ini. Kok bisa ada hutan yang sebagus ini, yang bahkan sudah menjadi ekowisata di tengah-tengah hutan beton yang ada di Makassar. Saya untuk ngobrol dulu bersama dengan Pak Saraba selaku tokoh lingkungan hidup sebagai juga penerima anugerah Kalpataru tahun 2020. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan Pak Saraba. Pak, bagaimana ceritanya ini? Bisa jadi hutan yang sebagus ini, seasri ini sekarang. Wilayah di tengah-tengah kota Makassar lagi. Pertama, uh, adanya hutan mangrove ini adalah pertama niat, kedua tekad. Akhirnya terjadilah kelihatan nampak hutan mangrove yang ada di pesisir Lantai Bung ini, Kelurahan Bira. Yeah. Jadi awal daripada 80-an kita menanam ini secara perorangan, bukan dari langsung begitu komplit. Kita ini dengan menanam melalui tantangan, bukan tantangan dari musibah cuaca. Ini pertama tantangan dari masyarakat sendiri. Karena pada saat itu belum masyarakat sebagian belum paham apa itu pemanfaatan mangrove untuk nanti ke depannya. Alhamdulillah sampai sekarang ini masyarakat Lantai Bung ini sudah terhindar dari bencana angin kencang tiap musim penghujan. Terutama juga dia sudah terhindar dari banjir rob tiap tahun karena air pasang tidak sampai lagi di pemukiman masyarakat. Dan terakhir, masyarakat juga sudah menikmati namanya air payau. Dulunya kita menggali sumur 1 meter sudah asing. Sekarang alhamdulillah sudah payau airnya. Karena mangrove ini suatu filter menyaring air laut ke pemukiman. Demikian. Iya, dari tahun 80 dirintis perorangan saat itu dan diprakarsai oleh Pak Saraba bersama dengan rekan-rekan. Dan saya juga sebelumnya sempat lihat dokumenter yang dibuat sama rekan-rekan dari LPPRI Makassar. Ada ngobrol bersama dengan Pak Saraba. Ternyata dulu tahun 70-an sempat terjadi angin puting beliung dan juga adanya banjir rob yang bahkan menimpa warga sekitar sini pada saat itu Pak. Di tahun 77 ini dari selatan perkampungan ini sampai pertengahan ini hancur rumah di sini.
dan ini perahu nelayan ini hampir seluruh diambil di tengah-tengah sawah. Setelah saya pulang dari sekolah, karena pada saat itu masih saya sekolah di SMP, karena kita dulu terlambat sekolah karena akses menuju sekolah tidak ada sama sekali sini. Jalan keluar dari Lantai Bung, kita lewat sawah. Kalau musim penghujan ini air dari Kampung Lantai Bung ini ke kampung atas ini, kampung sebelah ini sampai pusat. Tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada akses jalan masuk di sini. Berkat perjuangan masyarakat Lantai Bung di sini bersama pemerintah Kelurahan Bira, sudah akses jalan masuk ini sudah ada. Sekolah juga sudah dibangun karena di tahun 70-an belum ada sekolah yang ada di masyarakat Lantai Bung. Jadi kasihan masyarakat Lantai Bung ini mau sekolah dia naik di kampung atas. Kadang-kala dia sampai di Kapasa. Nah ini masalah transportasi dulu tidak ada. Jadi terpaksa kita jalan kaki. Sekarang ini terkendalanya lagi pendidikan di Lantai Bung ini, dia terutama Kelurahan Bira, ini masalah SMP. SMP ini sekarang ini ada di Biringkanaya. Nah, kita tinggal di Kecamatan Tamalandrea. Jadi rata-rata anak sekolah kalau dia mau ke ini, SMP ini rata-rata terlambat sampai di sekolahnya. Mudah-mudahan pemerintah kota ataupun pemerintah pusat mendengar lewat Serang ini mengadakan pembangunan sekolah SMP yang ada di Kelurahan Bira. Demikian. Iya, itu mungkin harapan ke depannya yang jauh lebih luas yang akan bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar ataupun pemerintah terkait. Nah, tadi setelah mendengarkan paparan dari Pak Saraba, itu dari dulunya ada bencana dan akhirnya masyarakat dan dia pun terpanggil untuk bisa menanam mangrove, untuk bisa, tujuan awalnya simple, supaya tidak terjadi bencana di sekitar rumah tak. Begitu Pak. Saya ingin berdialog bersama dengan Pak Lurah dulu. Pak Lurah, Assalamualaikum. Bersama dengan Pak Lurah. Pak Lurah, bagaimana pandangan tak dan ternyata ada hutan mangrove cantik sekali ternyata di tengah-tengah Kota Makassar. Ya, terima kasih Pak. Jadi awalnya ini hutan mangrove ini, tapi bukan hutan mangrove-nya saja yang kita pedulikan, tetapi dulunya masuk. Ya, sekarang ini sudah beton masuk sepanjang 1,8 km dari Insinyur Sutami sampai ujung di Kampung Lantai Bung ini. Ya, dan sebelumnya ini kita juga dibantu oleh IPAK untuk membangun tempat wisata ini. Ya, jadi IPAK ini yang membangunkan kita ini antara apa namanya itu hutan mangrove ini. Ya, jadi ini kekurangan daripada ini Pak. Belum ada makan minumnya pengunjung. Jadi pemerintah Kota Makassar ini akan mengadakan tempat-tempat gade-gade. Gade-gade, iya. Apakah itu kopi, mie siram kah, apakah yang penting wisata ini bisa berkembang dengan baik. Dan ini juga ini rencana pemerintah kota ini dan sudah masuk proposal. Ini apa namanya ini? Ini trekking ini akan ditambah keluar sepanjang 100 meter. Wah, iya, akan ditambah keluar sepanjang 100 meter untuk penambahan tempat perahu. Ya, karena perahu sekarang, karena kalau turun air Pak, ini sungai ini kering. Iya, jadi kita usahakan supaya keluar ini menjadi tempat-tempat perahu nantinya.
Iya. untuk sementara. Jadi ada semacam kayak dermaga kecil untuk perahu masyarakat biar tidak kesulitan akses keluar langsung ke pantai gitu Pak ya. Yang kedepannya akan direncanakan oleh pihak pemerintah Kota Makassar. Iya, betul Pak. Iya. Kita sudah pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota sudah tinjau ini. Iya. Dia minta supaya dimasukkan proposal. Sekarang kita sudah masukkan. Luar biasa sekali. Nah Pak, tadi sudah mendengarkan dari Pak Lurah bahwa ini akan dikembangkan objek wisatanya. Nah, objek wisatanya berkembang, yang saya khawatirkan bagaimana dari Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau berkembang, apakah tidak akan terganggu nanti ini Pak ekosistem dari hutan mangrove-nya? Karena takutnya bahwa kalau misalnya berkembang sebagai objek wisata itu bagus sekali itu dikembangkan. Tapi bagaimana dari sisi fungsi sosial hutannya sendiri? Apakah masih akan tetap di jalan sebagai hutan atau takutnya akan mengganggu nanti hutannya Pak? Jadi fungsi awal dari dibangunnya kodong supaya tidak kena bencana dan angin sebagainya itu tidak akan terganggu. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang saya hormati, kami dari Dinas Kehutanan ini berada di Deko Mala yang kepanjangan dari jaringan ekosistem mangrove Lantebung yang ada di Kelurahan Bila ini. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa hutan mangrove itu merupakan sekumpulan pepohonan yang hidup di pesisir pantai, sehingga ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di sekitar pantai. Jadi ya mungkin juga yang selama ini bahwa mangrove adalah hutan bakau. Jadi semuanya berada di pesisir pantai. Terkait dengan tadi bagaimana dari segi sosialnya, jadi di sinilah peran kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana melalui kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya betul-betul hutan mangrove dapat lestari, kemudian bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Ya seperti tadi kita dengar Pak Saraba sejak tahun 80-an ini berbagai musibah yang dihadapi, terutama ini terkait dengan angin laut yang memperandakan rumah di sekitar Lantebung ini. Jadi ini setiap Pak Saraba dengan masyarakat bagaimana pesisir khususnya Lantebung ini dia secara bersama-sama melakukan penanaman mangrove. Dari Dinas Kehutanan ini ya kami menempatkan penyuluh secara bersama-sama masyarakat di sini melakukan pembinaan-pembinaan. Jadi memang ada penyuluh kita tempatkan di sini. Dan setiap saat Pak Saraba terkait dengan kira-kira bagaimana Lantebung ini selalu koordinasikan dengan kami, sehingga kami juga bagaimana berupaya karena memang program Dinas Kehutanan itu di samping juga memang bagaimana hutan total lestari juga memang ada program wisata. Jadi bagaimana kita padukan. Jadi itulah hal-hal yang dapat kami lakukan sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana Lantebung ini mangrove-nya cukup bagus, hawanya cukup bagus dan memang kita juga sudah rasakan pengunjung yang datang, dan hal ini sebenarnya memang bagaimana peran RRI ini menyampaikan supaya betul ya ini sayang ini dekat Kota Makassar kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sekira itu barangkali dan untuk mengenai mangrove memang beberapa daerah nanti ke depan ini kita akan tetap memfasilitasi bagaimana di samping ada mangrove untuk karena kita tahu mangrove itu merupakan salah satu ekosistem bagi kelangsungan biota laut khususnya kepiting dan udang, sehingga kita tetap mengupayakan menikmati wisata juga ini. Ya kita dengar juga suara-suara perahu, itulah adalah nelayan-nelayan, otomatis nelayan bisa juga mendapatkan keuntungan dari situ dengan mengambil atau mendapatkan kepiting dengan udang yang ada di sekitar tanaman mangrove tersebut. Sekira itu barangkali sebentar. Iya.
Ternyata hutan mangrove sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Bukan hanya dari segi wisata, tapi biota laut seperti kepiting yang memang berkembang biak di akar dari mangrove sendiri ternyata bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga yang akhirnya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar. Ya, kita dengarkan dulu. Ada yang mau lewat dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Iya, kembali lagi masih bersama Irsan Lipit memandu di Kiprah Desa spesial pada siang hari ini, pendengar. Tentunya para pendengar yang mendengarkan kita di 94,4 RRI Pro 1 Makassar bisa langsung melaksanakan interaktif di nomor 0821 33 33 9440. Sekali lagi yang ingin melaksanakan interaktif dan mengirimkan pertanyaan langsung saja bisa menelpon kepada kami di nomor 0821 33 33 9440. Dan sekarang kita sudah tersambung sama line teleponnya kita. Terputus? Oke, terputus. Kita coba kembali. Jadi silakan buat para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini pastinya banyak sekali pertanyaan seputar tentang hutan, pemanfaatan hutan mangrove yang ternyata ada di tengah-tengah kota Makassar. Seperti kata Pak Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya. Ada telepon? Oke, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Abdullah Sewang di Makassar. Abdullah Sewang. Abdullah Sewang di Makassar. Silakan pertanyaannya Pak Abdullah. Iya, memang mangrove itu sangat berguna sekali buat pantai. Iya. Kalau setiap pantai ditanami dengan mangrove, maka selamatlah negara kita dari kikisan air ombak. Sangat berguna sekali hutan mangrove itu. Iya. Dan juga tempat pencahariannya orang-orang nelayan yang bermukim di sekitar situ. Karena di situ kalau pohon mangrove itu sudah ada, banyak kepiting-kepiting besar itu tinggal di situ, besaran di situ. Iya. Dan itu kalau pohon mangrove besar itu sudah besar tinggi, itu yang dijadikan perahu sampai dunia kiamat itu tidak hancur itu perahunya itu. Karena itu barang kuat sekali. Jadi marilah pemerintah menginstruksikan atau memerintahkan menanam setiap pantai yang ada tanahnya supaya menanam pohon mangrove. Dan pohon mangrove itu penangkis ombak. Iya. Dan juga berpenghasilan buat orang yang beruntung di situ dengan nelayan untuk mencari kepiting banyak di situ. Iya. Jadi mari kita anjurkan kepada pemerintah biayailah pantai dengan menanam mangrove. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan aspirasi, Pak. Ingin menyampaikan inspirasi dan silakan yang para pendengar lainnya yang berada di belakang Pak Abdullah tadi silakan di nomor 821 3333 9440. Sekali lagi buat seluruh pendengarnya kita dimanapun Anda berada sudah bisa langsung menelpon kita di nomor 0821 3333 9440 untuk bisa live interaktif bersama dengan narasumber kami. Tadi banyak sekali manfaat dari hutan mangrove dan juga bukan hanya dari sisi wisata. Kita biasanya memang kalau hutan mangrove taunya tentang mencegah bencana. Nah, tapi ternyata juga bisa memacu ekonomi. Saya ke Pak Saraba. Pak Saraba, apakah memang
pertama kali Pak Saraba mengeluarkan ide atau memiliki ide untuk menanam hutan mangrove ini, sudah terpikirkan bahwa bisa nanti nih jadi komoditas ekonomi yang ada di sekitar kampungku? Terima kasih. Memang sejak dari tahun 84 memang saya sudah rasakan melalui kegiatan penanaman ini. Pertama saya menanam mangrove di Kabupaten Pangkep dengan melalui istilah penanaman tambak parit. Tambak parit ini erat hubungannya dengan pertanian. Alhamdulillah pada saat itu saya bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Insinyur Husni Magabarani. Tambaknya sudah tidak produktif lagi. Akhirnya kita adakan penanaman melalui istilah tambak parit. Alhamdulillah sampai sekarang tambaknya ini tidak pernah lagi dibilang kurang produktif. Akhirnya tambaknya produktif. Alhamdulillah. Nih, dari hutan mangrove juga ada tambak. Saya ke pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Pak Lurah. Tapi Pak Lurah, bagaimana keterlibatan pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove sendiri, Pak Lurah? Tabe. Iya, jadi bukan hutan mangrove-nya saja, tetapi sepanjang jalan Lantebong ini Pak, sudah ditanami pohon pelindung. Oh iya. Iya, pohon pelindung itu ketapang kencana sebanyak kurang lebih 300 pohon. Kurang lebih 300 pohon. Dan apa yang dikatakan tadi Pak Sarabat ini, setelah adanya ini mangrove, jadi tempat bertelurnya kepiting. Tempat bertelurnya kepiting sehingga masyarakat kita ini yang kurang lebih 100 orang nelayan, alhamdulillah tiap hari dapat tangkapan kepiting rajungan. Ya, jadi di sini Pak ini di Lantebong ini dia tangkap kepiting rajungan. Iya. Jadi sementara ini kebetulan ini masyarakat dulunya itu sebelum bagus jalan ini harganya juga kepiting tidak ada. Iya. Tapi sekarang ini alhamdulillah agak-agak naik harganya setelah ada juga ini bisa bro. Ini pengunjung juga mau bawa pulang. Iya. Iya. Barangkali untuk sementara Pak. Iya. Keterlibatan pemerintah Kota Makassar, para pendengar, untuk terus melestarikan hutan mangrove, salah satunya tadi ada penanaman pelindung Pak ya, yang berbentuk ketapang kencana, yang sebagai pelindung dari hutan mangrove. Iya, kami bukan terdiam para pendengar, tapi mempersilahkan dulu para nelayan tadi bisa dengar ada berlalu lalang karena memang kami sekarang berada di tepi sungai. Kami berada di tepi sungai untuk akses dari para nelayan melewati dari pedesaan menuju ke laut lepas untuk bisa melaut. Dan sekarang udah ada line telepon bergabung kembali, saya silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dicoba kembali ke line telepon kami di nomor 0821333440 untuk langsung bertanya kepada 3 narasumber saya. Berikutnya saya bertanya kepada Pak Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak, sudah tersambung teleponnya? Oke. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Iya, Pak Andi di Maros, Pak. Pak Andi di Maros. Iya, silakan Pak Andi pertanyaannya. Iya, mau tanya Pak. Ini saya dengar pembicaraannya tentang mangrove. Apa itu hutan mangrove ya? Kemudian kalau ini kenapa hutan di pantai mangrove itu letaknya
Halo? Iya, kenapa ada hutan di pantai Lantebung di di daerah pesisir pantai? Ya. Oke, siap Pak. Iya. Saya sudah menangkap pertanyaan Oke, Pak Andi. makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Andi di Manus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab kehutanan ini pengen tahu kalau misalnya bertanya tentang apa sebenarnya ini hutan mangrove. Mungkin kalau mangrove sebagian orang tahu, ada yang tidak kalau kita bicara tentang mangrove. Nah, Tabe Pak, apa sebenarnya ini hutan mangrove? Ini salah satu fungsinya RRI untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang kehutanan. Iya. Apa sebenarnya hutan mangrove, terus kenapa harus di pinggir pantai ditanam? Gitu. Tabe Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi ada dua penanya sebenarnya tadi terkait dengan yang kita lakukan ini hari apabila Sewang dengan Pak Andi. Terkait dengan apabila Sewang, ya bagaimana peran pemerintah ke depan, dan ini mengenai mangrove, hutan mangrove ini salah satu program dari Dinas Kehutanan, bagaimana tetap mengupayakan mengembangkan pesisir-pesisir untuk melakukan penanaman mangrove. Ini kan tadi kita tahu bahwa ya fungsinya ini memang banyak, antara lain itu untuk biota laut. Terkait dengan tadi Pak Andi dari Maros, kenapa ada di pesisir pantai perlu kami seperti tadi saya kira dari awal saya singgung sedikit bahwa hutan mangrove itu ini merupakan sekumpulan pepohonan yang hidup di garis pantai yang dipengaruhi. Jadi ini memang mangrove ini banyak terpengaruh oleh pasang surutnya laut, makanya dikatakan mangrove, di mana juga bahwa memang tanaman mangrove ini kan kita ketahui, yang masyarakat tahu itu hutan bakau, memang selama ini dan memang akan dipengaruhi oleh pasang surutnya laut, sehingga dia memungkinkan berkembang di pesisir pantai. Ini karena perlu ada penggenangan sehingga ini dapat berkembang dengan baik. Itulah kenapa di daerah Makassar, ya karena Makassar ini kan masih walaupun memang kota Makassar tapi berada di sekitar pesisir pantai. Pesisir pantai. Di Memperakan begitu, Pak. Iya. Nah, mungkin saya menambah melengkapi, mangrove sendiri itu kita kenal dengan bakau. Biasanya masyarakat taunya hutan bakau. Nah, jadi sebenarnya mangrove sama bakau itu sama, Ci. Jadi sekumpulan pohon bakau yang berada di pinggir pantai, dan memang habitatnya benar Pak ya, habitat dari pohon bakau sendiri memang itu di tepi pantai, dan memang salah satu fungsinya tadi bukan hanya untuk tempat berkembang biak, tapi juga untuk menahan gelombang dan juga angin pantai yang kadang kencang sekali bahkan sampai bisa menyebabkan bencana. Saya lemparkan pertanyaan kepada Pak Kadis kembali, Pak Kadis Tabe. Nah, kalau melihat dari fungsi hutan ini Pak, itu secara umum apakah masyarakat bisa mengambil manfaat dari hutan ini sendiri Pak? Terus, dan kalau misalnya ingin memanfaatkan hutan, apakah ada aturannya yang harus diperhatikan, Tabe? Ya, kalau bicara mengenai hutan, sebenarnya pengertiannya itu adalah sekumpulan. Tapi kalau bicara kawasan, itu merupakan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu harus kita bedakan. Jadi hutan sekumpulan pepohonan, kemudian kalau kawasan hutan itu daerah yang ditetapkan, walaupun di dalam kawasan ya memang berbagai tanaman-tanaman yang tumbuh. Terkait bagaimana kawasan hutan itu masyarakat bisa memanfaatkannya, saya kira dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja turunan PP 23, kemudian ada beberapa permen sudah memungkinkan masyarakat masuk, sepanjang memang tidak ada sebenarnya masyarakat memang tetap menjaga hutan, melestarikan hutan, tapi boleh masyarakat memanfaatkan hutan dan berbagai aktivitas. Peran pemerintah dan Dinas Kehutanan juga akan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat supaya betul-betul mengelola hutan dengan baik. Karena perlu juga kita ketahui, manakala pengelolaan hutan tidak berdasarkan dengan mekanisme yang ada,
berdampak ke ranah hukum. Betul. Jadi itu yang memang perlu kita ketahui. Ya. Apakah ada izin tertentu Pak ini yang mungkin tiap kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan mungkin harus melapor dulu ke Dinas Kehutanan atau mungkin ada alur-alur secara administrasi yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan izin bisa memanfaatkan hutan? Iya, terkait dengan pemanfaatan hutan, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan itu memang di situ memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola. Jadi sekarang ini kita banyak-banyak, artinya kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah provinsi melalui peraturan gubernur ada namanya pola kerjasama pemanfaatan hutan. Tapi setelah ini muncul Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan menteri ini juga tidak berlaku. Jadi sekarang banyak kita arahkan masyarakat untuk mengakses kawasan hutan dengan melalui pola perhutanan sosial. Jadi program perhutanan sosial itu kita arahkan. Tinggal kira-kira nanti masyarakat bagaimana bermohon untuk pada kawasan-kawasan memang yang selama ini belum ada izin karena memang ada namanya izin pinjam pakai. Kita arahkan ke program perhutanan banyak-banyak yang kita arahkan kalau masyarakat ke hutan kemasyarakatan. Itu kita bisa representasi, tinggal nanti kelompok tani hutan atau masyarakat bisa berkoordinasi karena di sini ada 16 KPH Persatuan Pengelola Hutan, koordinasi untuk bagaimana bisa mengelola mengusulkan izin dengan karena kita harus mengetahui bahwa lokasi bukan hanya sekedar menunjuk, kita harus buktikan dengan koordinat. Jadi itu salah satu penetapan kepastian kawasan itu. Karena setelah itu beberapa memang persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat, tetap kita akan membimbing siapa saja yang akan mengelola kawasan hutan tersebut. Jadi tidak ada masalah kalau masyarakat mau pakai. Siap Pak. Kita angkat telepon terlebih dahulu Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, iya. Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Di Barondo. Iya, di mana ya? Saya bertanya ini untuk memasuki kawasan wisata mangrove, apakah ada dipungut biaya atau seperti apa, Pak? Iya, mungkin itu saja. Iya. Itu saja, Ian? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Ian. Iya. Mungkin ini lebih cocok ke Pak Lurah. Pak Lurah, ini kan sudah menjadi kawasan ekowisata hutan mangrove. Apakah berbayar ini Pak untuk masuk ke sini atau mungkin bagaimana? Iya, terima kasih Pak. Iya. Jadi ini untuk sementara ini membayar masuk ke sini, dengan catatan kalau ada yang rusak ini itulah yang digunakan untuk memperbaiki. Dan ada beberapa ini seperti kita bangun ini dari hasil karcis yang masuk. Iya. Itu berapa Pak biaya karcis biar masyarakat juga yang lagi mendengarkan kita tahu kalau mau jalan-jalan ke sini berapa biaya karcisnya? Iya, 5.000 Pak. Hanya 5.000 rupiah? 5.000 rupiah. Aduh. Yang murah dikelola sekali oleh masyarakat Bantibun ini. Oh, langsung masyarakat yang mengelola? Langsung masyarakat. Diolah sama masyarakat. Itu pun hasilnya itu akan digunakan untuk biaya perawatan objek wisata kita yang ada di sini. Ya, betul Pak. Ya, biaya perawatan dan ini penambahan ini seperti WC. Oh iya. Iya, betul. Sekarang ini WC kita sudah bikin 2. Iya. Tinggal menunggu lagi karena air juga masih masih jalan air leden sekarang. Air PDAM ini Senin Kamis. Iya, jadi kita harapkan juga dari PDAM ini supaya bisa kasih lancar ke sini airnya. Oh iya. Iya, jadi di satu RW ini Pak kadang-kadang jam 2 baru jalan airnya. Siap Pak Lurah. Iya. Semoga instansi terkait bisa mendengarkan juga keluhan dari Pak Lurah. Iya, betul Pak. Iya, karena saya juga
ditagih sama masyarakat. Iya. Bagaimana air ini? Saya bilang PDAM punya. Iya. Oke Pak Lurah dan juga para pendengar, kita dengarkan dulu ILM yang mau lewat satu ini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Kembali lagi. Para pendengar masih bersama Irsan Lipit tentunya menemani Anda semuanya. Masih di Kipra Desa Spesial yang berada langsung dari kawasan ekowisata Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar. Tadi juga sempat disinggung di sini mungkin aksesnya berbayar tapi hanya dengan Rp5.000 para pendengar. Jadi tidak ada ruginya buat para pendengar untuk datang berwisata ke sini karena di sini ini cantik. Jembatan akses jalannya sudah beton bagian luar, masuk di sini bisa berjalan kaki, terus juga sudah ada jembatan yang warna-warni, tentunya ini sangat eye-catching sekali dan instagramable sekali. Buat yang foto-foto biasanya anak muda paling suka dan bisa diviralkan di media sosial. Ini bagus sekali untuk memancing seluruh pastinya kepada warga Makassar terutama anak muda untuk bisa melestarikan juga wisata tak. Jadi bisa langsung datang berkunjung di sini karena sekali lagi di sini berbayar hanya dengan Rp5.000 tapi semuanya dikelola oleh masyarakat dan penggunaan dananya sendiri itu akan digunakan untuk perawatan dari lokasi wisatanya. Seperti tadi ada WC terus juga pemanfaatan yang lainnya dan itu bisa akan mempercantik lokasi wisata tak sendiri. Nah, saya kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah. Tadi sudah disinggung tentang tempat wisata. Ini tempat wisata yang cukup baru menurut saya dan sebenarnya sangat menarik. Tapi masih kurang ini orang-orang di luar sana atau anak muda tahu lokasi tak di sini. Nah, bagaimana caranya dan peran dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa menginformasikan dan juga mendukung ekowisata mangrove yang ada saat ini, Pak Tabe? Jadi kalau untuk informasi keluar bahwa ini ada mangrove, wisata mangrove Lantebung. Kebetulan dari Sopen juga baru-baru ini datang. Dari Sopen ada 3 mobil truk bis berwisata ke sini. Hanya karena ini pandemi sehingga banyak pendaftar tapi saya bilang ini sekarang pandemik. PPKM yang berlaku ini tidak bisa kita karena penyebaran virus COVID-19 ini bukan lagi dari udara tapi dari orang ke orang. Betul. Sesuai dengan penjelasan dari kesehatan. Jadi sekarang ini kita berkontak langsung dengan 15 menit harus Jadi umpamanya kita Pak ini, saya dikena yang pernah saya temati kontak harus diperiksa juga. Oh iya. Iya. Jadi kita memang sekarang ini Berarti untuk saat ini mungkin masih menjaga-jaga dulu Pak. Menjaga-jaga. Sebenarnya banyak yang pengen datang berkunjung, cuman karena memang masa pandemi COVID-19 jadi agak dikurang-kurangi, agak ditahan-tahan pengunjung, apalagi yang dari luar kota untuk bisa masuk ke sini sampai mungkin nanti aman-aman sedikit. Iya, betul Pak. Iya. Jadi kalau saya sudah sampaikan bahwa kalau aman datang makin semua. Iya, kalau aman datang makin semua. Iya. Melihat kalau kita tidak tahu di wilayah mangrove ini kayu bangko. Kayu bangko. Kayu bangko, iya. Jadi bahasa Makassar ini bilang kayu bangko, iya. Kayu bangko. Tapi ini Pak sesuai dengan penelitian yang ada dari bahwa bukan satu macam saja yang ada di dalam, tapi ada lebih 30 macam mangrove yang ada di dalam ini. Oh, saya kira satu macam gitu mangrove, ternyata banyak. Pak, setelah diteliti Pak, berkisar 30-an. Kurang lebih ada 30. 30 jenis mangrove yang ada di Lantebung ini. Wah, luar biasa sekali. Saya kembali untuk ke Pak Saraba dulu, Pak Saraba.
ini kan sebagai yang bisa dibilang yang mengelola Lantebung sendiri, kawasan ekowisata sendiri, itu bagaimana kita untuk bisa tetap menjaga ini setelah kita lama memperjuangkan bagaimana cara untuk bisa tetap menjaga biar tetap lestari walaupun sudah jadi objek wisata, karena biasanya kita khawatir tempat-tempat kayak ini nuansa alam, kalau misalnya jadi tempat wisata justru banyak pengunjung yang takutnya malah merusak. Jadi bagaimana sendiri dari Pak Sarako untuk bisa menjaga Tabe, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, kita adakan itu terutama edukasi terhadap masyarakat. Jadi sesuatu tempat wisata tanpa dibarengi dengan edukasi, jangan harap wisatanya itu bisa berlanjut. Betul. Paling 1 sampai 5 tahun pada pengunjung itu sudah bosan. Kalau kita edukasi masyarakatnya sendiri, bagaimana tata cara untuk menata lingkungan yang ada di Lantebung ini, insya Allah tahun bertambah tahun pengunjung akan bertambah. Karena sesuai apa yang dipaparkan tadi Pak Lurah, terutama dari pendidikan itu banyak sekali mau datang, tapi saya larang karena kita ini kita juga jalankan sesuai program pemerintah, dibatasi. Karena kasihan baru-baru yang dari shopping memang sudah ada di sini, baru kita mau larang, terpaksa kita biarkan masuk dengan cara satu mobil dulu lewat, ada yang berpencar ke utara, ada yang langsung ke bagian barat. Iya. Tinggal kita bagaimana caranya menata pengunjung di dalam. Iya. Karena setiap pengunjung kan pastinya begitu datang dia memposting, dia sebarkan di Facebook, otomatis kita akan dilihat dari pemerintah kota maupun pusat. Iya. Jadi kita was-was ini, kita jaga juga bagaimana kasihan Pak Lurah ini dijaga dari atasannya. Betul. Demikian Pak. Iya. Jangan sampai terlihat pemerintah dibilang sengaja dibuka, padahal sebenarnya tidak. Iya Pak. Ini kan sudah sebagus ini sekarang ini Pak Sarako. Siapa saja sebenarnya yang telah berkontribusi untuk bisa menanam mangrove sampai sebanyak ini, Tabe? Iya, kalau kontribusi penanaman mangrove ini tiap tahun dari beberapa komunitas dan beberapa dari instansi pemerintah itu rutin tiap tahun Pak. Namun biasanya kalau penanaman ini biasanya kan kalau dari instansi itu biasa anggarannya itu akhir tahun. Ya, biasa kita istilahnya melarang, tapi saya bilang bagaimana anggaran ini keluar bulan 12. Iya. Nah bulan 12 itu pada saat musim ombak itu tidak layak lagi kita menanam, walaupun dibilang bibirnya 1 meter 2 meter tidak akan tumbuh Pak. Karena apa? Belum begitu memegang akarnya di bawah, datang ombak langsung patah. Betul. Iya. Jadi instansi apa saja sebenarnya Pak yang telah berpartisipasi dan juga berkontribusi kepada Bapak untuk bisa menyediakan bibit mangrove, dan juga sempat saya lihat juga ada gazebo dan juga ini ada jembatan-jembatan di luar sana yang bagus. Itu sebenarnya dari mana semua untuk sampai bisa dibangun? Kalau dari pembangunan ini pertama dari Pondok Informasi ini, sekretariat ini dari program CCD-IPAK. Lanjut, kalau pembangunan ini hasil pemasukan kartis ini yang di Jepang ini. Waduh, luar biasa ternyata. Jadi lanjut ke sana. Ini trekking 110 meter ini dari Kementerian KKP. 2017, 2018 ke utara lagi itu dari Kementerian KKP juga. 2019 dari BI itu yang dibangun miniatur kepiting dengan gazebo besar di bawah. Jadi alhamdulillah setelah saya kontribusi dengan Dinas Kehutanan ini betul-betul dari komunitas-komunitas pencinta alam ini betul-betul
menawarkan diri masuk menanam. Yeah. Dengan rancangan saya dengan dari salah satu anggota dari Dinas Kehutanan, cuma anggaran tidak ada Pak. Saya mau bangun alur jembatan walaupun alurnya bambu, tapi yang penting akses menuju penanaman itu bisa mulus perjalanan yang mau menanam, namanya tanam kenang. Jadi setiap pengunjung bisa diberi 10 batang menanam. Iya. Jadi menanam ibadah juga. Betul. Ya. 10 pohon tumbuh 1 pohon itu menghambat untuk musibah yang ada di Kampung Lantebu ini, bagaimana amalnya di hari kemudian. Betul. Demikian Pak. Iya. Dan ingin bukan namanya, tapi bagaimana pahala yang bisa didapatkan, gitu Pak Dik. Jadi menanam bukan hanya tentang sosialnya, tapi tentang pahala yang didapatkan. Sekarang sudah pukul 11 bergeser 50 menit, jadi sebentar lagi mungkin kita harus pamit, tapi saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber saya untuk bisa mewakili untuk apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pelestarian hutan mangrove. Sampaikan bahwa kawasan ekowisata Lantebu ini dekat dengan istri, makanya mungkin kesempatan ini kami informasikan kepada istri-istri yang ada ini dalam hal melakukan pembangunan betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sini, terutama yang limbah-limbahnya itu jangan sampai mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar Lantebu ini. Yang kedua, kepada Surabaya memang kami tetap sangat mengharapkan ini bagaimana tetap kita koordinasikan ke depan program-program apa yang kita bisa sinergikan. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan kepada kita semua, khususnya Pak Lurah dan tokoh masyarakat ini, Dinas Kehutanan melalui penyuluh tetap akan melakukan pembinaan bagaimana di samping secara teknis kelestarian hutan mangrove, bisa juga bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola hasil-hasil yang didapatkan dari ini. Sekiranya itu kali Pak dari kami. Ya. Iya. Setelah dari Pak Kadis, saya ingin mendengar dari Pak Lurah. Silakan untuk bisa menyampaikan kalimat penutup kepada masyarakat tentang potensi pelestarian hutan mangrove di Lantebung ini, Pak Lurah. Jadi terima kasih yang beberapa kalinya. Jadi diawali dengan ini mangrove ini kalau kita mau jaga, kita jaga dari dalam dulu. Maksudnya ini masyarakat tidak ada yang merusak, karena kalau masyarakat sendiri merusak berarti tamu-tamu juga ikut. Jadi harapan kami semua ini supaya mangrove yang ada sekarang kita jaga betul-betul. Ya, dan marilah kita semua apa yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah kota, ya, bahwa semua SKPD tahun 2018 itu turun menanam. Ya, jadi seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar dulu tahun 2018 itu ya turun menanam bersama dengan staf-stafnya. Jadi marilah kita pelihara ya, supaya masyarakat Lantebun ini pada khususnya bertambah perekonomiannya untuk sementara sekian. Ya. Iya. Dan terakhir tentunya saya ingin mendengarkan kepada tokoh lingkungan hidup kita Pak Saraba untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Silakan dari potensi pelestarian hutan mangrove yang ada di sini. Ya, terima kasih. Dari
dari potensi pelestarian mangrove, pertama kita jaga masalah ekosistemnya. Di dalam mangrove ini berapa ekosistem yang kita harus jaga, bukan dari pohonnya, bukan dari segi macam mangrove yang ada tumbuh di dalam. Pertama kita jaga ekosistemnya yang ada di dalam mangrove itu, terutama banyak seperti hewan-hewan yang hidup di dalam mangrove harus kita jaga sama. Karena di dalam ini bukan hanya dari wisatawan lokal saja datang, kita sudah datangi dari wisatawan asing. Dan terutama wisata asing ini yang datang, dia cari itu yang seperti biawak, ular ada yang ada di sini. Terutama yang banyak yang tumbuh di sini, yaitu kalau bahasa di sini namanya berenceng. Kalau anunya biasanya bilang orang ikan glodok, ada juga bahasa lain. Jadi alhamdulillah masyarakat di sini sudah memahami semua. Kau jaga ini, alhamdulillah nanti mangrove-nya juga terjaga. Tapi pesan saya juga karena kita ini di kawasan pinggir Kota Makassar, dekat dari juga kawasan industri, ya, supaya tidak terulang lagi perusakan mangrove yang ada di sepanjang pesisir pantai yang ada di Kota Makassar seperti tahun lalu. Demikian. Ya. Iya, terima kasih banyak. Para pendengar, demikianlah dialog interaktif bersama dengan 3 narasumber saya yang sangat luar biasa sekali di tema potensi pelestarian hutan mangrove Lantebung yang ada di Kota Makassar. Singkat saja dari saya untuk bisa terus menjaga, melestarikan, karena hutan mangrove ini bukan hanya sebagai pusat ekonomi masyarakat sekitar, tapi sebagai benteng untuk melindungi Kota Makassar, bukan hanya Lantebung, tapi Kota Makassar untuk bisa dilindungi dari berbagai bencana yang datang dari laut. Terima kasih para pendengar, saya Irsan Lipit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Setelah tadi mengikuti dialog luar studio ya, langsung dari hutan mangrove Lantebung